Inilah Musola Al-Fatihah di SP5 Timika. Sudah lebih dari 1 bulan di tempat ini berlangsung aktivitas pesantren. Di tempat sederhana ini, dinamika kehidupan nyaris berdenyut tanpa henti, kecuali pada saat tidur malam. Pesantren di Musola Al-Fatihah di SP5 ini juga menerapkan aturan ketat agar para santri tidak pulang kecuali saat liburan. Sekilas memang terdengar sangat membosankan, tapi semua aturan yang diterapkan bertujuan agar para santri menjadi lebih disiplin dan fokus untuk belajar ilmu agama. Para santri yang masih berusia muda ini ternyata sudah terbiasa hidup mandiri dengan aturan dan jadwal belajar yang sangat ketat. Menurut Ustadz Zaid Abdullah sebagai penanggung jawab pesantren, aktivitas belajar di SP5 Abdi Musa ini dimulai jam 3 dini hari hingga jam 9 malam. Jadi dari mulai pagi itu, subuh kita sudah buat majelis untuk setoran hafalan baru. Terus kemudian sampai jam 6:30. Setelah itu anak-anak program infirodi namanya, ataupun program semacam untuk mandirian lah gitu ya, bersih-bersih, kemudian mandi, sarapan, nanti masuk kembali itu sekitar jam 7:30. Nah, setengah 8 itu programnya nanti untuk namanya sabki itu untuk mengulang hafalan yang sudah dihafal. Itu yang dekat dengan hafalan baru, misalnya dia hafalan sudah 3 juz misalnya, hafalan baru dia juz 28, maka di majelis sabki itu dia mengulang juz 29 dan juz 30-nya. Itu sampai jam 10 pagi. Kemudian setelah jam 10 nanti anak-anak kita programnya qailullah, jadi tidur sebelum zuhur. Memang paling bagus itu tidur sebelum zuhur. Terus kemudian sampai zuhur. Setelah zuhur bangun lagi kita musyawarah harian santri. Jadi kita juga buat musyawarah untuk petugas yang harian seperti kebersihan, kemudian yang cuci nampan, kemudian yang masak juga kita latih anak-anak supaya bisa mandiri gitu kan. Nah, itu sampai jam 1. Jadi dari habis zuhur sampai jam 1 itu program itu tadi, kemandirian juga, musyawarah dan baca taklim juga, kitab-kitab hadis-hadis fadlah amal, sehingga ada kesemangatan untuk beramal ya, pada Al-Quran, sholat dan lain sebagainya. Terus jam 1 nanti majelis lagi namanya majelis manzil. Jadi manzil itu hafalan lama. Misalnya dia sudah hafal 5 juz dari juz 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti manzil itu juz 1 atau juz 2 dia baca. Itu sampai jam 3. Jam 3 nanti istirahat lagi, persiapan asar. Jam 3:30 kita asar, sholat asar sama-sama. Terus habis asar kita baca surat Al-Waqiah. Terus kemudian majelis lagi sore sampai 4:30. Setelah itu 4:30 sampai menjelang maghrib itu ya ada yang olahraga, kemudian ada yang bersih-bersih, program infirodi lagi, dan nanti habis maghrib itu majelis lagi untuk persiapan buat hafalan. Jadi hafalan yang mau dibuat besok pagi itu distorkan, itu malamnya ini distorkan bacanya. Ya terkadang kan ada anak santri yang kadang bacanya masih belum panjang pendeknya belum benar gitu, maka distorkan ke ustadz, dan ustadz yang nanti memberikan batasan, oh kamu 5 baris saja atau berapa baris. Itu sampai isya. Setelah isya kita baca amalan rotibul haddad biasanya habis isya itu, kemudian baca surat Al-Muluk, tabarakalladzi. Nah itu sampai jam 8:30. 8:30 masuk majelis lagi,
majelis Quran untuk persiapan buat hafalan lagi yang habis maghrib tadi sampai jam 9. Jam 9 nanti baru sholat witir sama-sama, sholat witir berjamaah. Nah, setelah itu baru santri-santri biasa jajan, makan malam gitu kan, atau jajan-jajan snack. Habis itu jam 10 malam itu wajib tidur. Nanti jam 3 itu biasa kita bangunkan untuk tahajud. Terus nanti habis subuh itu antara azan subuh dan iqamat itu kita baca zikir juga, wirid untuk jalbur rizki, menarik rizki juga, asbab keberkahan rizki. Itu nanti sampai jam 5:30 karena baca yasin juga, dan 5:30 majelis lagi sampai jam 7 tadi. Nah, terus setiap habis sholat fardu kita baca doa ini Asmaul Husna itu. Setiap habis sholat fardu 5 waktu. Nah, itu untuk program 24 jam di Al-Fatihah seperti itu. Kecuali hari Kamis, Kamis kita libur. Biasa Kamis itu mulai libur habis duhur. Nah, jadi Kamis pagi itu jam 8 sampai jam 9 kita isi dengan pelajaran tambahan seperti ngaji tajwid, kemudian ngaji fikih untuk seputar ubudiyah. Karena memang ini kan santri penghafal Al-Quran, jadi lebih difokuskan untuk kepada menghafal Al-Qurannya. Adapun pelajaran fikih harian itu untuk tambahan saja. Nah, jadi kita libur dari habis duhur Kamis sampai Jumat. Jumat nanti maghrib mulai masuk lagi. Terus amalan mingguan biasa kita juga buat maulid sholawatan seperti itu. Terus kadang ya perwakilan kayak saya ataupun yang santri saya ajak itu untuk ikut yasinan di kampung supaya lebih bersosialisasi dengan masyarakat, itu kita ikut yang malam Kamisnya. Belajar di pesantren selama ini terbukti mampu membangun rasa percaya diri pada anak. Mereka akan bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah dan kebiasaan yang berbeda, tanpa ada campur tangan dari orang tua. Mereka juga akan berlatih beradaptasi hingga percaya diri. Kehidupan yang dijalani selama di pesantren akan membangun mental para santri menjadi kuat untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang.